Adapun yang membinasakan Islam itu 4 perkara pulang. Nah, keislaman kita rusak, arti binasa itu rusak sebab salah satu dari 4 perkara ini. Pertama, berbuat sesuatu dengan tiada ilmu yang diketahuinya. Nah, itu tuh. Tambah ilmu di situ, dengan tiada ilmu yang diketahuinya. Berbuat sesuatu, maksud berbuat sesuatu itu beramal tapi ilmunya kadada. Nah, itu maksudnya. Jadi mun kita beramal ilmunya kadada, baudu ilmu wudu kadada. Sembahyang ilmu sembahyang kadada. Maka binasa keislaman kita. Satu. Nah, jadi kada kawa juga kada menuntut ilmu. Sebab mun kada menuntut ilmu beramal binasa Islam kita. Arti binasa itu rusak. Naran nyegin rusak kada dipakai, sebelum motor rusak kawalah dihidupi. Nah, tunjak rusak, bawa ke bengkel. Bapak menunjuk kada ahlinya juga seorang. Nah, tapi tetap mengaras tunjak, setengah hari sudah menunjak aja. Padahal cakap betakon daunnya ahlinya. Ujar yang ahlinya di businya kadada. Nah, kita biasa harian menunjak businya kadada yuk. Nah, sama kayak kita beramal jangan mahayabang, batakun lawan ahlinya, inikah cara baudu, inikah, nah kayak itu dan mau mahayabang mengaras pulang tasarah ku aja ku tunjak hintur ku jua tunjak di seharian menunjak bungul narannya ninto batakun lawan ahlinya menit oh ini businya kadajanya. Nah, takipai businya ada yang juntan tuh siapa kata. Nah, ini businya jurang. Nah, masih dipasang businya, tumat aja sekali tunjak hidup aja. Nah, itu. Jadi ilmu itu memudahkan kita. Kejahilan menyulitkan kita. Sudah sulit menggawinya, kada sah pulang, ditolak pulang, rusak pulang keislaman gara-gara bungul diharagu. Nah, itu. Jangan hakun maharagu bungul. Pertama, sesuatu amal yang dikerjakan dengan tiada diketahuinya, maksudnya kadada ilmunya. Yang kedua pulang, diketahui ilmunya tapi tiada dikerjakannya. Nah, rusak juga Islam. Ilmunya ada tapi kada diamalkannya. Mulai zaman bahari aku ini paham aja secara sembahyang tuh aja, cuma aku kuliah menggawi aja. Nah, rusak juga Islamnya. Nah, cara baudo paham aja, cuma kada pernah sih mau baudo. Tak kaji ilmu sebuku bang. Nah, rusak juga keislamannya tuh. Jadi ilmu mahajatkan amal, amal mahajatkan ilmu. Nah, itu dua. Jadi diketahui ilmunya tapi tiada dikerjakannya, rusak juga keislaman seseorang. Jadi kuncinya itu Tuhan menilai seseorang bila ada ilmunya dulu, lalu ada amalnya. Nah, hanya dinilai Tuhan baik orang itu. Yang ketiga pulang yang merusak Islamnya seseorang ini nah, tiada tahu dan tiada mau bertanya. Nah, ini banget lagi. Tahu kada, batakun kada hakun. Jadi kita inilah jangan supan batakun sebab ada pepatah malu bertanya sesat di jamban. Sampai di jamban sesat kada tahu mana luang. Luar biasa benar. Berarti bungul benar itu maksudnya. Jadi jangan kita tuh supan batakon aja ada apa-apa. Mendatangkan orang banyak supan 3 mata batakon. Paham aja guru pada pijak sebelah. Nah, jadi tiada tahu dan tiada mau bertanya, rusak sudah. Maksud tiada mau bertanya nih kada mau menuntut ilmu. Kada mau menuntut ilmu. Amun kita malah mengikuti dato kalampayan 60 tahun hanya boleh ke kampung sidin. Pikirkan hal itu halo tuh. Tulak menuntut ilmu sidin umur 30 tahun kurang lebih. Hanya mulai menuntut ilmu bakarinah tuh nah. Arti bakarinah tuh kan besang aja ke Makkah tulak umur 30 tahun. Cakap kita di sini sudah banakan 2 ikong soko. Ya ada. Kawin umur 25. Biniannya lakiannya 25, binannya 23 misalnya kawin. 2 tahun 3 tahun bisa 3 anak sudah. Jadi umur 30 tuh bisa 3 anak sudah. Jadi mau ingat 30 aja jangan supan. Dato kalampayang umur 30 tahun hanya bakarinah menuntut ilmu ke Makkah tuh. Tolak. 60 tahun kalau di sini jadi kaya sudah.
hanyar sidin bulik 60 tahun, tulak 30 tahun, 30 tahun di sana itu sedikitnya lebih, itu lebih ada tuh. Nah sedikitnya 30 tahun sidin di Makkah. Amun kita jar guru sekumpul syarat alim tuh tulus zaman ya, kalau dalam kitab Ta'limul Ta'lim tuh tulus zaman, panjang masanya. Nah panjang masanya itu kayak apa? Guru sekumpul menafsirkan di sini saparuh datu kalampayan. Tulus zaman itu nah separuh itu kalampayan. Amun kita hanya 5 tahun di Darul Mustafa Hadramaut 4 tahun 5 tahun aja. Sebelum ke sana lulus aliyah misalnya. Nah, masih kurang benar. Misal ya kalau wani membahas itu kalampayan, Mbah. Bahasa nuntut aja lawas mana? Ya kalau Sidin 30 tahun di Makkah. Itu pun waktu Sidin masih belum berangkat sudah belajar Sidin agama di kampung. Nah, jadi kita tuh mau hendak membahas orang bahari itu ditakar-takar dulu seorang berapa puluh tahun sekolah, apalagi mun pesantren kilat aja seminggu, pesantren kilat seminggu. Nah 4 pesantren kilat 4 juga membahas-bahas orang kada cocok. Jadi zaman wayah ini kita aja yang bakal kalah sudah. Bila pina ada mengarasi mancang-ancang mundur taratur aja kita. Harus sempat bakarasan. Jadi gawi pun seorang selama kita ada nasnya, ada dalilnya, ada kitabnya, ada gurunya, gawi pun kita. Kada usah melayani orang yang hendak mendebat. Nah, inilah arahan dari guru kita, guru sekumpul. Jadi kada usah kita mendebat, tetapi kita sampaikan yang bujur. Selesai masalah orang mendebat silahkan, untung-untung orang kada apa-apa, itu ujian bagi kita. Bila ada mendebat kita tersinggung, kita naranya belum bujur beriman dengan Tuhan. Nah, jadi yang ada mendebat itu ujian aja. Nah, jangan tersinggung, jangan tersinggung, nah, jangan. Nah, itu jangan digaduhi aja kita. Yang penting pun kita jalan selesai. Nah, kada perlu menggaduhi pendapat orang. Selama kita ada kitabnya, ada nasnya, ada gurunya yang mengajarkan, selesai sudah. Kayak itu. Nah, kecuali ya kita bacaan kitabnya kadada, pelajarannya kadada, gurunya kadada, ada orang menyalahkan, nah itu patut kita berpikir. Belajar wudu kada suah, yang berkitab kada suah, lalu kita berwudu ada menyalahkan, jangan-jangan dasar bujur salah kita tuh. Nah ya kalau ini mau selama kita belajar aja, kitabnya ada, gurunya ada, apalagi sanadnya ada, nah kada peduli kita. Biar orang yang bengangak muntung memedahkan kita salah, orang-orang kita. Nah, bahasa istilahnya tuh lana a'maluna walakum a'malukum. Nah itu kita gawi kita juga, orang gawi orang juga. Keempat, nah ini yang membinasakan Islam, mencela-cela orang yang berbuat baik. Nah, orang berbuat baik dihargai, kada usah dicela. Bu nyawa sembahyang ya, mengenai luang murid aja mencela lo kak. Nah, jangan dipahapak. Walaupun tuh orang tuh salah sebenarnya, begimitan ya kita memperbaikinya, jangan langsung dicela. Kita hargai niat baiknya dulu. Nah itu. Jangan nyawa salah aja. Nah, jangan kayak itu walaupun bujur salah, begimitan aja. Nah kayak itu. Jangan kita tuh memutus asakan orang. Ada orang tuh hanyar belajar, hanyar paham, tak salah maklumi. Nah, bari pemahaman yang bujur dengan bijaksana. Jangan langsung kayak dimamai menceding-ceding mata. Yang salah aja. Nah, jangan kayak itu. Nah, karenanya putus asa. Nah, maka dosa kita maulah orang putus asa tuh neganal benar tuh. Nah, kayak itu. Jadi jangan dicela orang yang berbuat baik. Sebab walaupun salah, apalagi memang dasar baik gawiannya, jangan dicela itu. Sebab bila kita mencela orang yang berbuat baik, itu banyak benar salahnya. Pertama itu kebaikan. Kedua, secara hakikat Allah yang menolonginya berbuat baik. Nah itu. Jadi mau kita celainya, hakikatnya kita mencela siapa toh? Nah.